wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Erlangga dari D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stroke. Definisi stroke atau serangan otak adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendekat, posesif cepat berupa definisi neurologis fokal atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih atau langsung menimbulkan kematian dan semata disebabkan oleh gangguan penderita darah dan otak non-traumatik. Stroke non-hemagroin didefinisikan sebagai sekumpulan tanda kimia yang berkembang oleh sebab vaksular. Gejala ini berlangsung 24 jam atau lebih, pada umumnya terjadi akibat berkurangnya aliran darah ke otak yang menyebabkan cacat atau kematian. Stroke non-hemagrois sekitar 85 derajat yang terjadi akibat obstruksi atau bekuan di suatu atau lebih arteri besar pada sirkulasi cerebrum. Obstruksi dapat disebabkan oleh bekuan trombus yang terbentuk di dalam satu pembuluh otak atau pembuluh organ distal. Trombus yang terlepas dapat menjadi embolus. Stroke non-hemoragik bisa terjadi akibat suatu dari dua mekanisme patogenik, yaitu trombosis cerebri atau embolis cerebri. Trombosis cerebri menunjukkan okulasi trombotik arteri karotis atau cabangnya, biasanya karena arteroklerosis yang mendasari. Proses ini sering ditimbulkan selama tidur dan bisa menyebabkan stroke mendadak dan lengkap. Defisit neurologi bisa timbul progresif dalam beberapa jam atau intermittent dalam beberapa jam atau hari. Patofisiologi. Otak terdiri dari sel-sel otak yang disebut neuron. Sel-sel penunjang yang dikenal sebagai sel glia, cairan cerebrospinal, dan pembuluh darah. Semua orang memiliki jumlah neuron yang sama, sekitar 100 miliar. Tetapi koneksi di antara berbagai neuron berbeda-beda. Pada neuron dewasa, otak membeku hanya sekitar 2%. Proses patologik yang sering mendasari dan berbagi proses yang terjadi di dalam pembentukan darah yang memperdarahi otak, diantaranya dapat berupa: 1. Keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri, seperti pada aterosclerosis dan thrombosis. 2. Berkurangnya perfusi akibat gangguan status aliran darah, misalnya shock atau hiperviskositas darah. 3. Gangguan aliran darah akibat berkurang atau embolus, infeksi yang berasal dari jantung atau pembuluh ekstrakranium. Manifestasi gejala CPA muncul akibat daerah tertentu tak berfungsi yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah ke tempat tersebut. Gejala itu muncul bervariasi tergantung bagian otak yang terganggu. Gejala-gejala itu antara lain bersifat sementara, timbulnya hanya sebentar selama beberapa menit sampai beberapa jam, dan hilang sendiri dengan atau tanpa pengobatan. Hal ini disebut transient ischemic attack (TIA). Serangan bisa muncul lagi dalam wujud sama, memperberat atau malah menetap sementara, namun lebih dari 24 jam. Gejala timbul lebih dari 24 jam dan ini disebut reversible anismia neurally deficit (RID). Gejala makin lama makin hebat. Hal ini disebabkan gangguan aliran darah makin lama makin berat yang disebut progressing stroke atau stroke involution.
sudah menetap permanen. Gejala klinis pada stroke hemoragik berupa A. Depresi neurologis mendadak didahului gejala prodromal yang terjadi pada saat istirahat atau bangun pagi. Kadang tidak terjadi penurunan kesadaran, terjadi trauma pada usia 50 tahun. Gejala neurologis yang timbul bergantung pada berat ringannya gangguan pembuluh darah dan lokasinya. B. Gejala klinis pada stroke akut berupa kelumpuhan wajah atau anggota badan, biasanya hiperesis yang timbul mendadak, gangguan stabilitas pada suatu anggota badan, gangguan hemisrosorik, perubahan mendadak pada status mental, konvulsi, delirium, alergi, stupor, koma, apasia, tidak lancar atau tidak dapat bicara, disatria, bicara pelo atau CAT. Komplikasi. Setelah mengalami stroke, klien mungkin akan mengalami komplikasi. Komplikasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan satu dalam hal embolisasi, infeksi pernapasan, nyeri, tekan, konstipasi, dan tromboflebitis. Dua dalam hal paralisis, nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendiri, deformitas, dan terjatuh. 3 dalam hal kerusakan otak, epilepsis, dan sakit kepala. 4 hidrosepalus. Akibat berbaring lama tanpa dapat bergerak adalah hal yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa komplikasi dan penyakit stroke, yaitu 1. Hipoksia cerebral, 2. Penurunan aliran darah cerebral, 3. Embolis cerebral. Penanganan. Kita bisa melakukan penanganan seperti A. Angiografi cerebri, B. Lumbar fungsi, C. CT scan, D. Magnetic image resonance, E. USG, F. EEG, G. Pemeriksaan darah rutin, H. Pemeriksaan kimia darah, I. Pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrokardiogram, K. Penggunaan skala stroke. Pencegahan. Hindari merokok, kopi, dan alkohol. Usahakan untuk dapat mempertahankan berat badan ideal. Cegah kemungkinan. G. Batasi intake gram bagi penderita hipertensi. 4. Batasi makanan berkolesterol dan lemak, daging, durian, alpukat, keju, dan lainnya. 5. Pertahankan diet dengan gizi seimbang, banyak makan buah dan sayur-sayur. 6. Olahraga yang teratur. Pengobatan terdiri dari pengecer darah. Penanganan ini dengan obat-obatan seperti TPA, penghancur gumpalan darah, dapat meminimalkan kerusakan otak. Pengobatan lain berfokus dalam membatasi komplikasi dan mencegah stroke lainnya. Obat ataples, anti gula, statin, obat anti darah tinggi, dan penghebat enzim konversi. Perawatan pendukung, pemantauan jantung, bedah, enterokomis skrotis, terapi berbicara, rehabilitas, terapi kerja, terapi fisik, dan rehabilitas stroke. Baiklah, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.